Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin membawakan materi tentang pendidikan agama di sekolah. Kelompok 10 beranggotakan Muhammad Ikif 30620568286, Yetri Almayanti Yedida 30620566187. Mata kuliah Dasar-dasar pendidikan, dosen pengampu Ibu Yulianti Hidayah, SP MPD. Pada materi pendidikan agama di sekolah, kelompok 10 membahas bagian pertama pendidikan agama di sekolah. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama diberikan di sekolah. Pendidikan agama di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita lihat kutipan ini. Agama tanpa ilmu buta, sedangkan ilmu tanpa agama itu sesat. Nah, pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama pada hakikatnya adalah upaya transfer nilai-nilai agama, pengetahuan, dan budaya yang dilangsungkan secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai itu dapat menjadi sumber motivasi dan aspirasi serta tolak ukur dalam perbuatan dan sikap maupun pola berpikir. Sementara tekad bangsa Indonesia yang selalu ingin kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sangat kuat. Berdasarkan tekad itu pula lah, maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya semakin mendapat tempat yang kuat dalam organisasi dan struktur pemerintah. Identitas budaya Indonesia yang majemuk memengaruhi keberagaman kepercayaan yang dianut. Menurut Rumens dalam Santoso 2017 halaman 44 menyatakan bahwa identitas mengacu pada karakter khusus individu atau anggota kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas berasal dari kata idem, dalam bahasa Latin berarti hal yang sama. Dengan demikian, identitasnya mengandung makna kesamaan atau unit dengan orang lain di dalam sebuah wilayah atau beberapa hal. Nah, dari kutipan di atas dapat kita ketahui bahwa dalam pengertian dari identitas itu mengacu pada suatu kelompok atau perorangan yang memiliki karakter atau sifat khusus yang berada di dalam suatu wilayah. Nah, contohnya di Indonesia, wilayah Indonesia. Jadi, dalam identitas suatu negara memiliki ciri khas masing-masing seperti halnya di tempat kita yaitu Indonesia. Misalnya etnis, ada etnis Batak, etnis Dayak, etnis Jawa, dan masih banyak lagi di Indonesia. Nah, tujuan pendidikan agama di sekolah, sebagaimana sudah diketahui bahwa pelaksanaan proses pendidikan itu masih dihadapkan pada berbagai hal, baik langsung maupun tidak langsung, baik berkaitan dengan hal-hal di dalam lembaga pendidikan maupun hal-hal di luar lembaga pendidikan, sehingga pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa belum berjalan mulus sebagaimana diharapkan. Itu semua menjadi tantangan yang harus diatasi karena komitmen kebangsaan kita terhadap amanat konstitusional untuk memperjuangkan cita-cita nasional. Pembangunan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa harus berpacu keras dengan deras arus informasi dari berbagai sumber melalui berbagai media yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses globalisasi. Berbagai kebijakan dan tindakan banyak pihak yang jelas-jelas bertentangan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur
yang disosialisasikan. Nah, jadi tujuan pendidikan ini sangat penting, di mana sebagai arahan bagi manusia dalam bertindak. Nah, apalagi sekarang banyak sekali tantangannya, mulai dari globalisasi, yang mana banyak sekali informasi-informasi yang membuat pedoman hidupnya menjadi berubah. Nah, ini merupakan tantangan bagi guru agama di sekolah dan di masyarakat. Nah, problematika pendidikan agama di sekolah. Nah, pokok permasalahan yang menjadi sumber utama problematika pendidikan agama di sekolah selama ini hanya dipandang melalui aspek kognitif atau nilai dalam bentuk angka saja. Tidak dipandang bagaimana siswa didik mengamalkan dalam dunia nyata. Sehingga belajar agama sebatas menghafal dan mencatat. Hal ini mengakibatkan pelajaran agama menjadi pelajaran teoritis, bukan pengamalan atau penghayatan terhadap nilai agama itu sendiri. Menurut Paulo Freire, menegaskan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk pembebasan, bukan untuk penguasaan. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk menggarap realitas manusia, dan karena itu secara metodologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yaitu prinsip bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas, dan pada sisi simultan lainnya secara terus-menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas. Nah, di sini Paulo Freire menegaskan bahwa dengan adanya pendidikan atau pengetahuan, khususnya pengetahuan agama, itu menjadikan manusia menjadi berdaya, berdikari, akan dirinya sendiri, sehingga dia bisa menumbuhkan kesadarannya terus-menerus. Nah, selanjutnya, isu-isu pendidikan agama di sekolah. Nah, salah satu masalah yang sering dikemukakan para pengamat pendidikan agama adalah adanya kekurangan jam pelajaran untuk pengajaran. Misalnya di pembelajaran agama Islam. Nah, yang disediakan di sekolah-sekolah umum. Masalah inilah yang dianggap sebagai penyebab utama timbulnya kekurangan para pelajar dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Abudin Natta dalam bukunya Manajemen Pendidikan memberikan solusi alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi kekurangan jam pelajaran agama yang diberikan di sekolah. Nah, ini solusi tersebut antara lain: yang pertama, mengubah orientasi dan fokus pelajaran agama yang semula berpusat pada pemberian pengetahuan agama dalam arti memahami dan menghafal ajaran agama sesuai kurikulum, menjadi pengajaran agama yang berorientasi pada pengamalan dan pembentukan sikap keagamaan melalui pembiasaan hidup sesuai dengan agama. Yang kedua, melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan penekanan utamanya pada pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, meningkatkan perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan pengawasan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah. Nah, jadi ada ikut andil nih orang tua dalam mendidik anaknya. Yang keempat, melaksanakan tradisi keagamaan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang disertai dengan penghayatan dan pesan moral yang terkandung di dalamnya.
Yang kelima, pembinaan sikap keagamaan melalui media informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya untuk materi pentingnya pendidikan agama diberikan di sekolah yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Ikif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah yaitu pendidikan yang sangat penting, membekali anak dengan pendidikan agama sejak dini dapat menjadikan seorang anak tetap kokoh dan mandiri dan tidak mudah goyah dengan diberikan pendidikan agama pada masa usia dini oleh orang tua, terutama di rumah. Kemudian diberikan di sekolah oleh guru, yaitu dengan memberikan motivasi. Nah, kemudian pentingnya pendidikan agama dengan pemberian pendidikan agama, yaitu pendidikan formal. Seorang anak akan diberikan siraman atau kunci yang kuat untuk seorang anak akan menuju masa depan yang cerah. Kemudian, slide selanjutnya, peran pendidikan agama. Peran pendidikan agama terbagi menjadi dua. Peran pendidikan agama di sekolah, peran pendidikan moral di sekolah. Pendidikan agama di sekolah diberikan oleh guru untuk memberikan tentang bagaimana tentang keagamaan di sekolah, yaitu dengan sistem cara membaca tata cara berwudu ibaratnya. Tentang agama lain misalnya tentang pemberian motivasi tentang contoh dan akhlakul karimah. Sedangkan pendidikan moral di sekolah yaitu sejenis dengan pendidikan agama, yaitu pendidikan budi pekerti yang diberikan oleh guru di sekolah. Di sini yaitu pentingnya pendidikan agama dari kalangan muda dan pendidikan. Saya akan menjelaskan. Pendidikan agama dan karakter begitu penting bagi remaja, karena pendidikan agama dan karakter dapat menjadi tameng yang kuat bagi mereka di tengah krisis moral remaja. Agama sebagai pedoman hidup merupakan salah satu sarana penanaman karakter yang benar. Ini yaitu pendidikan agama adalah suatu kunci yang sangat kuat untuk menunjukkan ke masa depan kita. Jangan lupa dengan moral, tingkah laku kita jaga. Itulah kunci kesuksesan seseorang. Agama sebagai pedoman hidup merupakan satu sarana penanaman karakter yang kuat. Melalui agama kita sangat kuat menjalankan hidup sebagaimana yang telah kita lakukan. Terima kasih. Baik, kita sudah berada pada sisi kesimpulan. Dari uraian yang sudah dibahas oleh kelompok 10 dapat kami simpulkan bahwa globalisasi yang semakin kita rasakan dampaknya dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan identitas jati diri masyarakat Indonesia. Krisis identitas menjadi suatu tantangan dalam kehidupan di zaman milenial sekarang ini. Diberlakukan revitalisasi identitas budaya Indonesia dan karakter yang beradab dapat menyelamatkan bangsa kita dari krisis identitas. Dengan mempelajari pelajaran agama merupakan suatu kebutuhan dalam membentuk kepribadian dan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan pengajaran agama, yaitu seperti berlaku jujur,
cerdas, tangguh, dan peduli terhadap sesama manusia. Selanjutnya, pendidikan agama memiliki kedudukan penting dalam pendidikan nasional. Nah, yaitu yang pertama, selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, mengenai tentang pengembangan kurikulum, yang mana terdapat di poin A, peningkatan iman dan takwa, B, peningkatan akhlak mulia, C, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, D, keragaman potensi daerah dan lingkungan, E, tuntutan pengembangan daerah dan nasional, F, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, G, agama, H, dinamika perkembangan global, I, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan yang didasarkan menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 36. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjabaran materi dari kelompok 10. Semoga penjabaran materi dari kelompok 10 tentang pembelajaran agama di sekolah bisa kita resapi dan kita teladani nilai-nilai yang baik. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Selamat pagi.